동철아, 너 그 말은 꼭 지켜야 돼. 도대체 누가 우리 애를 죽인 거예요? 야, 조성재! Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang remaja laki-laki ahli IT yang sedang dikejar-kejar oleh 3 orang yang ingin memaihannya. Ia sempat meminta bantuan kepada orang-orang yang ia temui di jalan, tetapi tidak ada seorang pun yang mau membantunya sampai ia berpapasan dengan 2 orang polisi yang siap membantunya. Saat polisi itu turun dari mobilnya, remaja malang itu pun meminta tolong untuk diselamatkan dari kekejaman yang akan dilakukan mereka, dan ia pun sempat memberikan sesuatu bukti di dalam flashdisk kepada polisi tersebut. Tiba-tiba datanglah seseorang dengan menggunakan mobil dan turun menghampiri para polisi tersebut. Dan Hey, you three, come here. Duit na geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karana ta eta luar biasa. dia adalah Baek Chang-gi. Kita sebut aja namanya Baek. Ia adalah bos dari 3 orang laki-laki itu. Dan inilah the round-up opat. Di suatu tempat, 2 orang laki-laki sedang berjalan hendak menyembunyikan sesuatu. Dengan tampak hati-hati dan mengendap-endap, mereka pun menyembunyikan di dinding salah satu rumah warga. Akan tetapi kejadian tersebut diketahui oleh beberapa orang anggota polisi yang memang dari tadi mereka sudah mengawasinya. 거기다 숨겼어? Saat 2 orang tadi ditangkap, datanglah 1 orang teman mereka dengan mengendarai motor. Melihat temannya ditangkap oleh pihak kepolisian, ia pun bergegas kabur. Akan tetapi ia ditahan oleh Do-suk. Setelah bapak-bapak polisi ini mendapatkan kunci ruangan yang akan mereka gerbek, mereka pun langsung bergegas. Dengan napas yang haheho, tak lama mereka pun tiba di lantai atap tempat di mana tujuan mereka berada. 형광기 확보해놨어요. 오케이. 들어가자. Setelah pintu ruangannya dibuka, tak disangka di dalam masih ada dinding besi yang menghalangi mereka. Alhasil si Ma Dong-suk pun beraksi seperti biasanya. 야, 움직이지 마! 빨리 그렇지! Tempat yang mereka gerebek ternyata adalah tempat pembuatan dan penjualan narkoboy. Mereka menjual barang haram tersebut dengan memakai aplikasi khusus sehingga sulit untuk dilacak oleh pihak kepolisian. Saat mereka sedang mengumpulkan barang bukti, salah satu handphone sitaan mereka berbunyi yang artinya ada pesanan narkoboy masuk. 잡았어? 네, 잡았어요. 이 어플로 이거 인터넷 중고 거래하던 마약을 사는 거예요. 아, 이게 지금 마약 주문 들어온 거예요, 이게. Tak mau satu dari mereka pun yang lolos, mereka pun menjebak para kurir narkoboy tersebut. 자, 각자 위치로. 오케이. 하늘 올라갑니다. 왜 떨어져 있지? 뭔가 이유가 있지 않겠냐? Di tempat makan, Do-suk pun menanyakan perkembangan kasusnya yang lain. Dan mereka mendapatkan satu nama yaitu Cho Seung Jae dan menjadikannya sebagai daftar buronan. Sayangnya, Cho Seung Jae ini telah meninggal di Filipina dan akan diotopsi keesokan hari untuk mengetahui penyebab kematiannya. 아, 그 개발자 그놈은 어떻게 됐어? 걸었는데 죽었다고. 죽었다고? Keesokan harinya si Kapten Do-suk dan anak buahnya mendatangi ruangan forensik dan menanyakan langsung penyebab kematiannya. 직접적인 사인은 흉기로 인한 관통상인데 이 갈비뼈도 여러 골절됐고. Dokter menjelaskan penyebab kematiannya adalah karena luka tusuk oleh pisau yang menembus jantungnya dan terdapat beberapa tulang patah akibat dipukuli. Selain itu, dokter menjelaskan bahwa berat badannya turun dari 74 kg ke 59 kg.
Tidak ditemukan sedikitpun obat-obatan di dalam aliran darahnya. Kemungkinan besar si mayat tersebut mendapatkan perlakuan kasar dalam waktu yang cukup lama. Dan ternyata si mayat Cho Sung-jae ini adalah laki-laki yang ditikam di awal film tadi. Ketika mereka hendak pulang, mereka dihampiri oleh ibu dari Sung-jae. Ia menanyakan penyebab kesalahan anaknya yang menjadi buronan polisi dan menanyakan siapa yang membunuh anaknya tersebut. Para polisi itu pun belum tahu pasti tentang semua itu. Kemudian Do-suk menanyakan nama perusahaan di mana anaknya bekerja dan akan berusaha mengusut tuntas kasus tersebut. 제가 성재 엄마예요. 무슨 죄를 지은 건가요? 도대체 누가 우리 애를 죽인 거예요? 저희도 잘 모르겠습니다. 저희가 최선을 다해서 혹시 그 성재가 일하던 필리핀에 취직해서 점점 연락이 뜸해지더니 갑자기 이렇게 HB 무역이라고 했던 것 같은데. Di kantor polisi, anak buah Do-suk mendapatkan telepon dari tim cyber bahwa distributor aplikasi narkoboy tertangkap dan ternyata Cho bukanlah distributornya. Si Cho pernah membuat aplikasi di perguruan tinggi untuk makalah mahasiswa, tetapi kode sumbernya terbuka untuk umum dan kode tersebut dipakai oleh distributor lain yang artinya Cho bukanlah pelakunya. Dan perusahaan yang disebutkan ibu Cho pun tidak beroperasi. 마약 어플 배포자가 지금 잡혔대요. 그 공대 재학 시절에 리포터를 주고받는 용도로 만든 그러니까 조성재가 배포한 게 아니고. 그러니까 조성재가 아니라는 거 아니야. Kemudian Do-suk menelepon ibunya Cho untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Akan tetapi, ibu Cho sudah meninggal dunia. 조성재 어머니 되시죠? 저번에 뵀던 그 광수대 마석도 형사입니다. 어디라고요? Saat Do-suk datang ke rumah duka, ibu Cho pun memberikan pesan agar menghukum orang yang telah melenyapkan nyawa anaknya. 형사님이시죠? 그리고 이거 유서 같은데요. Di tempat lain, petinggi bisnis koin kripto yang bernama Zhang, ia menunjukkan kunci koin kripto pertamanya kepada para investor di bisnisnya. Ia ingin mereka segera mempromosikan bisnis barunya tersebut dan bisa menarik lebih banyak investor di bisnis tersebut. 아이고 어르신들 1차 코인 주소랑 안 오던 키? 그럼 지분은 다 정리된 것 같고 그때부터 IT 천진이 뭐니 날렸으니. Di markasnya, Bai kecewa dengan laporan dari hasil pembagian bisnisnya dengan si Zhang. Walaupun ia sudah menambahkan anggota akun digitalnya, tetapi pembagian keuntungan dari hasil bisnis mereka tidak ada kenaikan sesuai dengan yang sudah dijanjikan oleh si Zhang. 배선수가 늘었는데 왜 배당이 그대로예요? 장 대표가 약속을 안 지키고 있습니다. Tiba-tiba anak buahnya memberitahukan bahwa ada alamat situs lain saingan situs mereka. Alhasil mereka pun langsung menuju alamat tersebut untuk menutup studionya untuk selama-lamanya. 새로 생긴 사이트 위치 파악됐습니다. 준비해. 네. 셧다운 실행해. 네. 야 시작해. Setelah tiba di TKP tanpa banyak KIO, mereka pun langsung menghabisi orang-orang yang ada di dalamnya. Tujuan mereka menyerang markas situs tersebut adalah untuk mencuri data atau anggota dari situs-situs tersebut yang dimana nantinya anggota tersebut akan dijual kepada si Zhang. 밀어. Setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Baek pun menelepon si Zhang bahwa pekerjaannya sudah beres dan butuh izin untuk memasukkan datanya, sekaligus memberitahukan bahwa anggotanya sekarang sudah berjumlah 300.000 orang. Dan si Zhang pun memberikan janji kembali bahwa ia akan memberikan kenaikan bagian sebesar 10% apabila ia bisa mendapatkan 100.000 lagi anggotanya. Dengan nada sinis, Baek pun mengancam si Zhang supaya menepati janjinya. 여기 정리했습니다. 그 10만 명 더 늘리면은 내가 너 지분 10% 올려줄게. 야 거기 회원수가 몇 명이나 된다 그랬지? 30만입니다. 이번엔 약속 지키십시오. Di kantornya, Do-suk mencari informasi tentang alamat situs web yang dibuat oleh Cho. Karena dia dan anggotanya kurang paham dengan IT, maka Do-suk pun meminta untuk mencarikan ahli IT untuk mencari informasi tersebut. 하여튼 이게 조성재가 필리핀에서 만든 거지? 누가 클라우드를 해킹했는지 자료가 싹 지워졌어요. 컴퓨터 하는 놈들은 너네가 잡고 나는 그 뒤에서 시키는 놈을 잡는 거야.
Saat Kapten Taesu akan pergi, Dosuk datang dan menanyakan proposal yang telah ia kirim, di mana proposal tersebut berisikan tentang kejahatan digitalisasi yang ingin Dosuk bereskan. 그 기획수사 제안서 봤어? 나는 갑자기 얼어 죽은 디지털 범죄 수사에 디지털 아니 사람이 죽었잖아. 그러니까 우리 사이버 애들 2명만 붙여가지고 이 새끼들 잡아야 돼. Dengan bujuk rayu Dosuk, akhirnya si kapten pun setuju dengan membawa anggota baru di divisi cyber yang bernama Han Jisoo, panggil aja si Jisoo, dan divisi forensik digital yang bernama Gang Namsu, panggil saja Namsu. Jisoo memaparkan temuannya, yakni ada halaman utama kasino milik Cho yang harus mereka cari tahu terlebih dahulu siapa yang menjalankan kasino tersebut. Akhirnya mereka menemukannya. Kasino tersebut bernama Emperor. Saat akan masuk ke situs tersebut, mereka harus mendapatkan undangan dan persetujuan untuk mendaftarkannya dan juga harus depo tentunya. 찾았습니다. 근데 이게 추천인 이름하고 아이디가 넣어야지 이게 승인해. Untuk mendapatkan rekening pengeluaran sebagai syarat depo, Dosuk, Jisoo, dan Taesu pergi ke kasino untuk mendapatkan uang digital atau rekening pengeluaran dan meminta satu orang yang biasa menjalankan bisnis kasino untuk membantunya dalam menangani kasus yang sedang Dosuk tangani. 너 3장, 너 5장. 잘했어. 니네 애들 중에 온라인 카지노 쪽에 있다고 온 애들 있어? 찾아와. 응? 가자. Di tempat lain, Baek menemui Yo Seong. Ia terkejut dengan banyaknya pakaian yang akan dikirim, di mana pakaian tersebut adalah sebagai kamuflase pengiriman uang kepada si Jang. Baek pun memerintahkan untuk tidak mengirimkan uang tersebut ke si Jang sebelum si Jang menepati janjinya kepada Baek. Baek pun menelepon Jang bahwa barangnya sudah ada di tangan Baek dan mengingatkan bahwa Jang belum menaikkan bagiannya. Tetapi si Jang menyuruh Baek tidak perlu tawar-menawar lebih karena jatah yang dia dapatkan sudah besar. Belum sempat Baek berbicara lebih jauh lagi, si Jang langsung menutup teleponnya. 물량이 왜 점점 많아져? 이번엔 돈 보내주마. 물건 받았습니다. 제 배당금 아직 안 올려놓으셨던데 말씀이 길어지시네. 마지막. Kesal dengan ulah si Jang, Baek pun langsung pergi menemui si Jang yang berada di Korea. 한국 들어가자. Di tempat lain, Taesu menanyakan perkembangan kasus tersebut. Tetapi meskipun uang yang didapat Dosuk habis untuk daftar, mereka tidak mendapatkan hasil maksimal dikarenakan mereka menggunakan alamat IP luar negeri sehingga sulit untuk dilacak, kecuali mereka bisa mengintip kerja internal para bandar tersebut. 일단은 뭐 있는 돈 탈탈 털어가지고 계좌 몇 개 더 확보를 해놓은 상태고요. IP를 하도 해외로 빙빙 돌리니까 추적하기가 까다로워. Kemudian Dosuk pun menelepon bos kasino yang tadi dia satroni dan menanyakan orang yang dia minta tadi. Mereka pun memberitahukan nama orang yang Dosuk butuhkan. 만 사장 너 뒤질래? 알아냈다니까요. 도박장 운영하다가 이게 누군데? Dia adalah Comel, bos kasino yang dimaksud dua bos tadi. Dia pun ditemui oleh Dosuk dan memintanya untuk memberikan informasi tentang apa yang kepolisian butuhkan. Awalnya, si Comel menolak, akan tetapi Dosuk mengancam akan menghancurkan mobil kesayangannya itu apabila dia tidak mau ikut dengannya. Dengan sangat terpaksa, si Comel pun ngiluwe heula. 어떤 개새끼가 내 차 건드리니? 야, 너 같이 좀 가야 돼. 따라와. 또? 아이 갑니다. 저 차 뺏어버리기 전에 따라와. 안 나와? 예, 갑니다. Di kantor polisi, Comel diinterogasi oleh Jisoo dan Namsu bagaimana ia membuat perangkat lunak judo tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa perangkat lunak tersebut ia membelinya. Ia mendirikan kantor di luar negeri, merekrut staf dan menjalankan secara resmi. Beda dengan orang lain. Untuk menghemat pengeluaran, mereka menculik programmer dan memaksanya untuk bekerja. 프로그램은 어떻게 만들었어요? 스티브 잡스야? 돈 주고 샀지. 해외에다 사무실 하나 딱 차리고 다른 데는 인건비 줄인다고 애들 잡아다 불법으로 감금해놓고 정식으로 직원들 뽑아서 깨끗하게 합법적으로. Jisoo pun menunjukkan salah satu situs yang dimana situs tersebut adalah situs yang sudah menjerumuskan Comel ke bisnis tersebut yang sekarang sudah bangkrut. Ia menjalankan bisnis tersebut di Filipina. Ia hanya bertahan 3 hari saja di bisnis tersebut sebelum para bajingan-bajingan datang dan menghancurkan seluruh tempat usahanya tersebut.
Ia pun memberitahukan di mana agen dari situs tersebut bersemayam. 여기 알아? 내가 이거 보고 시작했다가 쫄딱 망했다니까. 준비할 때 서버는 어디다 만들었는데? 필리핀에서 했지. 얼마나 했는데? 나 딱 3일 장사고 어떤 개새끼. 근데 연결책이 어디 있는지는 알지? 그 새끼들 지금 어디 있어? 그걸로 삼성동. Di kasino, Hinju dan Comel berpura-pura menjadi pemain dan berhasil menarik perhatian si agen situs kasino Emperor. Saat selangkah lagi akan bisa masuk ke situs tersebut, si tua-tua keladi ini malah membuat kekecewaan dengan menyebut kata detektif. Alhasil, 추천해서 마지막 500 남았다. 잘 좀 해보자 우리. 앵코빈? 좋댔네. 씨. 가자. 어째 여기 이렇게 판이 조그마야? 어? 그러면 제가 소개 한번 시켜드릴까요? 아이 좋아. 여기 어떠세요? 핸드폰 하나 쥐고 라이브로 뛰는답니다. 예. 씨발 이런 잔잔바리 말고 판 좀 큰 게 없냐고. 사이트 안에 멤버십으로 운영하는 VIP 게임방이 있긴 한데. 시방? 과영사 괜찮아? si agen berhasil ditangkap oleh Dosuk dan dibujuk untuk memberikan informasi tentang kasino Emperor ini. Karena ketakutan, akhirnya si agen tersebut memberitahukan tentang seseorang yang bernama Cho Yung Seo yang memberikan akses untuk mengurus penjualannya. 최우성 사장이라고 있습니다. 그냥 저한테 영업일 주는 사장인데 그 새끼 지금 어디 있어? Sementara itu, di bandara Baek baru saja tiba dan sempat berpapasan dengan Dosuk. Karena mereka tidak saling kenal, si Dosuk hanya berfokus kepada si Choyu yang sama-sama pada saat itu berada di bandara. Dosuk pun mengikutinya sampai ke toko pakaian Yuseong Apparel dan berhasil meringkusnya. 최우성 사장 어디 있어요? 야, 만지야! 최현아! 야! 차가 왜 여기 있지? Si Choi pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, si Choi tidak mau untuk buka mulut karena ia takut akan dilenyapkan oleh si Baek. Yuseong Apparel ternyata adalah kedok untuk mencuri uang dengan cara mengekspor pakaian palsu. Sementara itu, Baek tiba di rumah Jang. Tanpa banyak basa-basi, ia meminta bagiannya dinaikkan sekarang juga. Akan tetapi, Jang berdalih bahwa uangnya akan digolangkan heula kanu koin kripto yang nantinya akan lebih menguntungkan bagi mereka. 카지노 지분 정리하시죠. 장 대표님이 개발한 코인을 상장시킬 계획입니다. 코인 가격 올리는 건 일도 아니죠. 너 카지노 지분이랑 관리자 키까지 내가 싹 다 넘길게. 어? 야 그렇게 되면은 김철아, 너 그 말은 꼭 지켜야 돼. Di tempat lain, orang kepercayaan Baek membujuk orang kepercayaan Jang supaya memberikan lampu hijau untuk koinnya si Baek. Kesal karena terlalu lama anak buahnya memujuk yang tak ada hasilnya, akhirnya Baek pun melenyapkan anak buahnya dan memberikan lotre kepada anak buahnya si Jang supaya diproses sesuai permintaan Baek. 당첨된 겁니다. 우리 코인 적격 심사 승인만. Karena Baek mendapatkan kabar bahwa Choi ditangkap polisi, Baek pun pergi ke kantor polisi dan Cho pun dilenyapkan di sana. 최우성이 그 새끼 경찰에 붙잡혔더라? Khawatir dengan apa yang dilakukan Baek di kantor polisi, Jang pun meminta Pak Won untuk melenyapkan Ko, anak buahnya sendiri, dengan tujuan menjebak Baek dengan cara seolah-olah Ko mencuri dan dilenyapkan oleh Baek. Setelah Baek terpojok, mereka pun akan melenyapkan Baek. Mayat Ko pun ditemukan di kontainer Sicho. Penyebab kematian mirip dengan beberapa kasus pelenyapan Cho Seung Jae yang dilenyapkan di Filipina. Dokter pun menduga Ko dilenyapkan oleh orang yang sama. Saat peluncuran perusahaan KM Holding, tak sengaja Dosuk dan Baek pun bertemu di lift. Dan 지금 경찰이요? 피 많이 났고요. dengan kecerdikan si Baek, dia pun bisa lolos dari Dosuk dengan cara melukai pegawai wanita di sana. Salah satu anak buah Baek pun berhasil ditangkap dan diinterogasi di kantor polisi.
Tetapi dia tak mau bicara. Alhasil si Do-suk pun turun tangan. 끝까지 얘기 안 할 거야? 소문이 자자해. Di kediaman Jang membawa Kwon untuk membawa Baek ke hadapannya. Pak Kwon pun lantas bergegas menemui Baek yang sedang berada di apartemen dan menonton berita tentang pelenyapan yang ia lakukan. 위치 파악됐다면서 빨리 내 앞에다 갖다 놔요. 경찰은 탐문 수사를 하면서 용의자 유성 어페럴 최모 씨가 용의자를 CCTV에 찍힌 인물로 특정하고 수색에 필리핀으로 넘어가시죠. 그럴 거면 시작도 안 했어. Tak lama Kwon dan anak buahnya pun tiba di sana dan 도망간 줄 알았네. meski jumlah mereka banyak, mereka tetap tidak dapat mengalahkan si Baek yang hanya berjumlah 2 orang saja. Baek pun mengajak Kwon untuk bekerja sama untuk mengkhianati si Jang. 장 대표가 너한테 카지노 준대? 가진 놈들이 원하는 게 뭔 줄 알아? 더 많이 가지는 거야. 난 적당히 나눠 먹을 거야. 어떡할래? 좋습니다. Di kantor polisi, Taeshu mengumpulkan anggota dan akan menjebak mereka dengan cara membuat situs saingan. Dengan cara itu mereka akan datang untuk menutup situs saingan yang dibuat polisi. 야, 다 모여봐. 그 새끼들 경쟁 업체를 우리가 차릴 거야. 이제 우린 필리핀 황제 카지노를 칠 거다. 그럼 지들이 독점하려고 우리를 찾아오겠지. 근데 세팅을 우리가 해요? 전문가가 해야지. Do-suk pun meminta Chomel untuk menjalankan situs saingan Emperor. Sekaligus dia diangkat menjadi kopral agen rahasia kepolisian yang itu hanya akal-akalan si Do-suk agar dia mau bekerja sama. 뭘 어쩌라고? 이거 받아봐. 이거 특수 임무를 맡은 비밀 경찰한테만 주는 배지야. 너 계급이 경장이야. 보자 마영사. 가자 장영사. Sementara itu ruangan kepolisian diubah menjadi kantor server situs judul. 뒤로. 세팅 완료되면 다시 보고해. 네. 자 이러면 준비는 다 됐습니다. Tak lama Chomel pun dikirim ke Filipina untuk membuat situs live di sana. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung menjalankan misinya. 밖에다 준비됐다. 됐어. 저도 준비됐습니다. 시작해. 예, 알겠습니다. Sementara di tempat lain, si Jang menemui Kwon yang berhasil membawa Baek. Di mana Jang tidak tahu bahwa dia sudah dikhianati oleh Kwon. 창기 새끼 어디 있어요? 전에 말씀하셨던 거. 창기 주의고 올게. Saat akan menembak Baek, ternyata pistol yang diberikan Kwon itu tidak berisikan peluru. 씨발 어디 갔어? 야 창기야. 관리자 키 번호는 뭐야? 159 357이다 이 개새끼야! Alhasil Baek pun membawa jarinya si Jang untuk membuka kunci admin situs Emperor. Jang pun akhirnya dieksekusi oleh Kwon. Di markas si Baek, anak buahnya mendeteksi situs yang dibuat oleh para polisi tadi. Alhasil mereka pun diperintahkan untuk menutupnya. 봐주세요. 여기 위치 어디야? 빠기오. 현지에 신생 라방 업장이 생겼답니다. 찾아서 쓸어. 셧다운 시킬 준비해. Saat mereka tiba di TKP, ternyata studio tersebut sudah kosong dan... 어디 갔어? 서버 앞에. Akhirnya mereka semua ditangkap dan para polisi mendapatkan alamat kasino Emperor. Tak buang-buang waktu, mereka pun bergegas menggerebek kasino Emperor. Hey guys! Mereka pun sempat memasuki situs Emperor, akan tetapi butuh persetujuan admin untuk mengakses informasi di dalamnya. Seseorang telah mengubah kata sandinya, mencadangkan datanya di tempat lain, dan tempat yang dimaksud adalah KM Holding milik si Jang.
여기 중요 정보에 접근하려면 관리자가 승인을 해야 돼요. 좀 전에 관리자 키가 변경됐어요. 찾았어요. QM 홀딩스. Sementara itu Baik dan Kwon berada di gedung QM Holding. Baik membawa cadangan data sementara Kwon sibuk mengambil uang yang ada di berangkasnya si Jang. Dalam waktu yang bersamaan, Do-suk pun bergegas menuju gedung tersebut dan mengamankan mereka semua, termasuk si Kwon. 형, 이 새끼도 공항으로 왔어. 빨리 찾아봐. Sedangkan Baik sudah meninggalkan gedung sebelum Do-suk datang. Dan Baik sedang bergegas ke bandara untuk bertolak ke Manila. Tak ingin buruannya lepas, Do-suk pun bergegas mengejar Baik. Para polisi di bandara pun sibuk mengidentifikasi pengunjung yang akan keluar, alhasil mereka pun menemukan Baik yang hendak masuk ke dalam pesawat. 국가수통에서 분석 데이터 공항 경찰단에 넘겼어. 아니 확률 뚫는 인원들이 있다면서요? 네. 예? 이 인원들만 해도 너무 많아요. 찾았습니다. 마닐라행 에이스타 항공 KR620. Sementara itu, Do-suk tiba di bandara dan berhasil bertemu dengan Baik. Kemudian mereka pun gelut di dalam pesawat dan mereka berdua pun akhirnya molor. 경찰입니다. 공무집행 중이라 잠시. 야, 니들은 가만히 있어. Akhirnya mereka semua yang terlibat bisa ditangkap dan dijebloskan ke jeruji besi. Sementara dengan si Comel, 새우가 나셨습니다. 면허증 제시해 주세요. 우리 같은 식구야. FDA는 미국 식품의약국이고요. 가지고 놀아? film pun. Comel!